Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. AC Milan belum berhasil keluar dari tren negatif di beberapa pertandingan Liga Italia maupun Liga Eropa. Terbaru Frankisi dan kawan-kawan nyaris tumbang di tangan Udinese meski bermain di San Siro. Atas hasil ini pelatih AC Milan Stefano Pioli berencana menerapkan formasi baru. Diketahui AC Milan akan melakoni laga lanjutan Serie A melawan Hellas Verona. AC Milan membutuhkan perbaruan termasuk keluar dari zona nyaman terhadap formasi yang mereka gunakan. Stefano Pioli selaku pelatih kepala AC Milan wajib mengambil tindakan untuk mengubah skema bermain timnya yang mulai terbaca di Liga Italia. Satu di antara cara yang bisa dilakukan oleh Pioli ialah merenovasi formasinya. Sebagaimana yang diketahui, AC Milan di bawah rezim Stefano Pioli menggunakan pakem 4-2-3-1, di mana ciri khas pada permainan tersebut ialah bertumpu pada satu sosok striker. Dalam hal ini AC Milan mengharapkan tuah dari seorang Zlatan Ibrahimovic, namun kondisinya saat ini jelas berbeda. Absennya penyerang gaik 39 tahun itu membuat Rossoneri mulai kelimpungan. Terbukti dalam dua pertandingan kandang mereka di Liga Italia, AC Milan sama sekali tak meraih kemenangan. Rossoneri membukukan sekali kalah dan satu kali hasil imbang. Kondisi ini jelas menjadi hal yang tak bagus bagi AC Milan dalam perburuan gelar Scudetto Liga Italia. Rossoneri diharapkan mampu keluar dari zona nyaman mereka, termasuk mengubah paten formasi yang mereka pakai ketika Ibrahimovic absen. Dilansir laman Sempre Milan, Pioli dituntut untuk segera melakukan perubahan formasi yang ia gunakan saat ini. Monoton dan mulai terbaca oleh tim lawan menjadi alasan mengapa Stefano Pioli membutuhkan renovasi yang signifikan pada pakem formasi yang digunakan. Jika melihat kedalaman skuad yang dimiliki, satu di antara pakem formasi yang bisa dicoba oleh Pioli adalah 4-4-2. Tajuk utama jelas akan difokuskan kepada lini penyerangan mereka. Nama Rafael Leao yang digadang-gadang sebagai masa depan AC Milan di sektor penyerangan faktanya tak bisa menggantikan kehilangan seorang Ibrahimovic. Penyerang asal Portugal itu bukanlah sosok striker yang hanya berdiam diri dalam kotak penalti lawan. Ex pemain Lille itu lebih kepada striker yang bergerak untuk membuka ruang. Melihat kondisi tersebut, Leo diklaim membutuhkan pendamping untuk mengemban tugas di lini serang. Jelas nama paling utama yang bisa dijadikan tandem Leo ialah Ante Rebic. Penyerang asal Kroasia itu bisa mengemban tugas sebagai ujung tombak penyerangan tim, sekalipun tak sekelas Zlatan Ibrahimovic. Jika Leo kepada pergerakan untuk membuka ruang, maka Rebic berusaha di dalam kotak penalti lawan. Kabarnya perubahan formasi dengan menggunakan dua striker akan dicoba AC Milan saat melakoni laga tandang pada pekan ke-26 Liga Italia. Rossoneri dijadwalkan bakal menantang tim tengah naik daun Hellas Verona Minggu 7 Maret 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Klasemen Liga Italia memasuki pekan ke-26 mengalami perubahan jarak antara Inter Milan dengan AC Milan. Inter Milan saat ini merajai klasemen dengan mengoleksi 59 poin, sementara AC Milan dengan jumlah 53 poin. AC Milan wajib segera bangkit dan harus konsisten di sisa pertandingan berikutnya jika ingin menjaga asa berada dalam jalur perebutan Scudetto pada musim 2020-2021. Sempat tampil terengginas sejak awal musim hingga pertengahan, performa Rossoneri justru menukik ketika pergantian tahun baru. Rentetan masalah cedera dan kurangnya daya ledak tim membuat AC Milan harus tertatih-tatih dalam beberapa laga terakhirnya. Di kancah Liga Italia, AC Milan tercatat telah tampil dalam 11 laga sejak pergantian tahun. Tim Rossoneri memenangkan 6 dari 11 laga yang harus mereka lakoni. Hanya saja catatan AC Milan dalam beberapa pertandingan terakhir cukup mengkhawatirkan. AC Milan tercatat hanya mampu memenang satu kali dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya kemenangan yang diterima AC Milan tepatnya ketika melawan ke markas AS Roma awal bulan Maret. Di luar kemenangan itu, AC Milan harus puas meraih 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Rentetan hasil tersebut menjadi warning tersendiri bagi Stefano Pioli jika masih berharap timnya bisa bersaing dalam perebutan Scudetto musim ini.
AC Milan saat ini masih berada pada urutan kedua dengan perolehan 53 poin. Rossoneri tertinggal 6 angka dari Inter Milan yang semakin nyaman berada pada posisi puncak klasemen. Dengan menyisakan 13 laga sisa, tentu AC Milan harus bisa lebih bermain secara konsisten agar terus meneror Inter Milan. Dalam laga berikutnya, AC Milan dijadwalkan akan melakoni laga melawan Verona. Sementara itu, Inter Milan yang menjadi salah satu rival terberat AC Milan dijadwalkan mendapatkan lawan sengit yakni Atalanta. Situasi tersebut harus sebisanya dimanfaatkan oleh AC Milan untuk fokus meraih kemenangan. Sembari AC Milan berharap Inter Milan terjungkal di Stadion Giuseppe Meazza. Jika melihat statistik pertemuan yang ada, laga Inter Milan dan Atalanta kerap berjalan sengit. Di sisi lain, AC Milan yang menghadapi Verona pun diharapkan terpleset agar bisa terus membayangi Inter Milan di puncak klasemen. Dan laga melawan Verona menjadi momen yang tepat bagi AC Milan untuk bangkit kembali ke tren kemenangan. AC Milan dikabarkan berminat mendatangkan salah satu wonderkid Prancis dan siap menggelontorkan dana transfer senilai 25 juta euro atau sekitar 429,2 miliar. Lucas Gourna, sosok wonderkid Prancis yang menarik minat AC Milan tersebut, merupakan talenta terbaru jebolan Akademi Saint-Étienne. Laporan dari Foot Mercato menyebutkan jika AC Milan siap menggelontorkan 25 juta euro atau sekitar 429,2 miliar demi bisa mendapatkan tanda tangan Lucas Gourna. AC Milan juga dikabarkan siap bersaing dengan dua tim lain yakni Chelsea dan RB Leipzig yang juga sama-sama tertarik dengan talenta yang dimiliki oleh Gourna. Gourna yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini diproyeksikan sebagai opsi rotasi Frankisi, Sandro Tonali atau Ismail Benazir di lini tengah AC Milan. Selain itu, Gourna juga disebut-sebut bakal menjadi pilar masa depan AC Milan, mengingat usianya baru menginjak 17 tahun. Skenario terbaik AC Milan untuk bisa mendapatkan Gourna adalah menawarkan jaminan bermain reguler yang tidak akan dia dapatkan jika bergabung bersama Chelsea atau RB Leipzig. Masih berusia 17 tahun, Lucas Gourna telah mencatatkan 23 penampilan bersama Saint-Étienne di Ligue 1 musim 2020-2021 ini. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya kembali gagal meraih kemenangan kala melawan Udinese dalam laga lanjutan Liga Italia di Stadion San Siro Kamis 4 Maret 2021 dini hari tadi. Juru taktik asal Italia itu bahkan menyebut kegagalan AC Milan meraih kemenangan tergolong memalukan. Apalagi AC Milan hampir saja dipermalukan Udinese jika Frankisi tidak mencetak gol penalti pada penghujung laga pada babak kedua. Hasil imbang melawan Udinese seakan-akan membuat laju AC Milan kembali tertahan. AC Milan tercatat hanya mampu memenangkan satu laga dari 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hal itu menjadikan peringatan keras bagi Stefano Pioli untuk bisa membawa timnya kembali bangkit dalam mengarungi sisa kompetisi musim ini. Stefano Pioli mengaku kecewa karena timnya kurang menunjukkan determinasi yang dibutuhkan setelah AC Milan ditahan imbang Udinese dini hari tadi. Kami ingin menang, itu memalukan. Kami tahu akan menghadapi lawan sulit, di mana mereka berada di belakang bola, ungkap Pioli dilansir Football Italia. Saya melihat kurangnya determinasi dan kejelasan, ada kekurangan kualitas dan ritme. Kami malah memulai lagi seperti biasa dengan laga sebelumnya, padahal setiap laga memiliki cara berbeda, tungkasnya menambahkan. Lebih lanjut, Pioli mengakui performa Rafael Leao yang menggantikan peran Zlatan Ibrahimovic tidak cukup bagus dalam laga kali ini. Apalagi ia harus dihadapkan situasi sulit di mana permainan bertahan yang diterapkan Udinese membuatnya gagal mengeksploitasi ruang lawan. Alhasil, Stefano Pioli merasa timnya sangat merindukan keberadaan Zlatan Ibrahimovic maupun Mario Mandzukic di posisi ujung tombak. Saya selalu berharap banyak dari pemain saya. Rafael Leao sejatinya memiliki karakteristik yang lebih cocok dalam mengeksploitasi ruang saat menyerang, ungkap Pioli. Hanya saja ketika dia menemukan pertahanan yang tertutup, ia belum lihai dalam mengatasi pertahanan lawan. Kami akui kekurangan dua penyerang murni dalam skuad. Leo dan Rebic memiliki karakteristik yang berbeda, tungkasnya.
Hasil imbang melawan Udinese membuat AC Milan gagal mendekati perolehan poin Inter Milan selaku pemuncak klasemen. Gianluigi Donnarumma membuat kesalahan saat AC Milan bermain imbang melawan Udinese. Meski begitu, pelatih rossoneri Stefano Pioli enggan menyalahkan sang kiper. Milan menerima kunjungan Udinese di Giornata ke-25 Serie A Italia 2020-2021. Tampil di San Siro, rossoneri harus puas dengan hasil imbang 1-1. Udinese mampu unggul lebih dulu berkat gol Rodrigo Bacol. Gol tercipta dari sundulan setelah memanfaatkan tendangan sudut Rodrigo De Paul. Sundulan Becao sejatinya tidak terlalu keras, akan tetapi kiper Italia itu gagal mengantisipasi bola dengan baik dan masuk ke dalam gawang lewat kakinya. Beruntung rossoneri bisa menyamakan skor di akhir babak kedua melalui tendangan penalti Frankisi. Penalti diberikan setelah Larsson melakukan handsball di kotak terlarang. Stefano Pioli angkat bicara soal penampilan kiper 22 tahun tersebut. Ia menegaskan, Donnarumma tak layak disalahkan atas gol itu. Kami belum berbicara, dia telah menyelamatkan kami berkali-kali, kata Pioli kepada Das. Sekarang kami harus mencoba melanjutkan perjalanan kami. Hasil setengah positif, mari pikirkan pertandingan berikutnya.